Goreng widuran di Solo, Jawa Tengah viral di media sosial yang pasca mengklaim bahwa produknya non halal setelah 50 tahun beroperasi lebih. Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardianto menutup sementara warung ayam goreng widuran usai viral makanan tersebut mengandung bahan non halal. Rumah makan tersebut ditutup sementara agar mengajukan sertifikasi terlebih dahulu. Dilansir dari beberapa media, Respati tiba di ayam goreng widuran sekitar pukul 8.41 waktu Indonesia Barat. Tiba di sana, Respati tidak bertemu dengan pemilik atau manajemen. Ia hanya bertemu dengan karyawan. Respati hanya berbicara melalui sambungan telepon dengan pemilik ayam goreng widuran itu. Dalam perbincangannya, ia menyampaikan untuk menutup sementara rumah makannya itu. Usai didatangi Respati bersama Satpol PP, Dinas Perdagangan dan Kementerian Agama Kota Solo, karyawan ayam goreng widuran berkemas dan menutup rumah makannya. Untuk jangka penutupan, pihaknya bakal menunggu asesmen yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu BPOM. So, gimana menurut kalian? Komen. Lagi rame di X nih, katanya ayam goreng widuran yang ada di Solo itu nggak halal. Gue hari Jumat kemarin baru aja makan ayam goreng widuran yang di Solo karena gue kemarin bisnis trip. Pas gue datang ke situ, gue kan ngeliat menunya ya. Di menunya itu emang ada tulisan non halal untuk kremesnya aja. Kalau untuk ayamnya, ayam gorengnya itu nggak ada tulisan non halal. Kalau gue jujur nggak masalah, karena kan gue makan kan. Cuman supir gue ngajak supir gue makan sekalian. Dan bisa dipastikan kalau supir gue itu muslim. Karena gue baca ada tulisan non halal di kremesnya, jadi gue nanya, Mbak ini kremesnya non halal, pakai babi atau minyak babi? Pakai minyak babi. Karena gue kasihan sama supir gue kan. Nah gue nanya kalau ayamnya gimana, halal nggak? Halal, dia bilang gitu. Pas dateng itu ayamnya ada kremesnya. Sebenarnya gue agak bingung nih, yang bener tuh apa nih? Semua muanya non halal apa hanya kremesnya doang? Karena jujur kremesnya ada tulisan non halal dan di ayamnya tuh nggak ada, dan gue udah pastiin dia bilang halal. Lagi viral ayam goreng widuran Solo yang udah diupdate jadi non halal. Ternyata yang non halal itu kremesnya aja. Kalau ayamnya halal ya. Oke, coba aku pastikan. Yang nggak halal berarti cuma kremesnya ya? Ya. Oh, berarti ayamnya halal? Oh, berarti kalau mau halal pesen ayam aja. Oh, berarti kalau mau halal pesen ayam aja. Seperti yang kita tahu, lagi viral resto ayam goreng widuran di Solo yang sudah berdiri lebih dari setengah abad tapi baru ngasih tahu kalau makanan di resto ini tuh non halal. Jadi makanan di resto ini diduga dimasak pakai minyak babi, guys, makanya non halal. Tapi warga, terutama yang umat muslim, jadi merasa tertipu. Kayak kenapa sih nggak ngasih tahu dari awal aja gitu loh. Apalagi udah lebih dari setengah abad. Gila kan? Nah, yang lebih disayangkan lagi adalah konten barusan. Kesannya di konten itu, ini resto galau mau bilang halal atau non halal. Masa dibilang yang non halal cuma kremesannya, yang halal ayamnya. Sedangkan ini harus dilakukan riset lebih jauh lagi. Bener nggak alat masak dan alat penyajiannya dipisah antara kremesan sama ayamnya? Kalau dicampur mah sama aja, jatuhnya non halal juga. Dan yang lebih disayangkan lagi, si konten kreator atau si kokonya yang ada di konten itu malah bilang kalau kita mau makan makanan yang halal ya udah pesen ayamnya aja, kagak usah kremesannya. Kan kalau ternyata alat masak dan alat penyajiannya kagak dipisah, jatuhnya menyesatkan ya, bahaya atuh. Jadi harus hati-hati nih kalau mau jadi konten kreator, kagak bisa sembarangan. Emang alat masak dan alat penyajian makanan halal dan non halal memang harus dipisah kok. Ibarat kata kayak alat masak sama alat bengkel memang harus dipisah gitu. Memang karena fungsinya lain. Kagak bisa disatu-satuin gitu. Aduh, bahaya. Terus ini adalah klarifikasi ya dari pihak restonya. Mereka minta diberi ruang untuk memperbaiki diri dan membenahi semuanya. Setelah setengah abad. Menurut lu pada masih worth it gak buat dikasih kesempatan itu? Karena kalau gua merasa jatuhnya udah kepenipuan sih, ya kan? Selama itu loh. Sedangkan peraturannya resto itu harus mencantumkan label halal atau non halal. Itu harus. Jadi kalau kata gua mau bukan dikasih ruang untuk memperbaiki diri,
ruang untuk menebus kesalahan yang ada di hukum gitu. Banyak orang salah paham. Mereka kira halal itu cuma soal apa dagingnya. Padahal mah enggak, gak sesimpel itu. Halal juga soal bahan apa yang dipakai. Minyaknya apa, bumbunya dari mana, alat masaknya tuh bersih dari najis apa enggak. Nah, kalau dagingnya halal tapi digoreng atau pakai minyak zat yang haram gimana dong? Ya, lebih baik dihindari aja ya. Soalnya hal itu bukan cuma soal label doang, tapi soal keseluruhan proses dari awal sampai akhir. Makanya penting banget pelaku usaha untuk selalu transparan ke customer. Self-claim tuh ya boleh aja kalau halal, asal beneran ya. Lagi kenapa sih? Solo lagi. Jangan suka ngilmuin orang-orang deh. Sebakso. Assalamualaikum kawan-kawan. Kita kembali dihebohkan di jagat maya maupun di lingkungan kita. Isu menjadi isu yang menasional di mana sebuah resto di Solo Surakarta menyediakan menu non halal yang pelanggannya notabene sebagian besar adalah muslim. Menu non halal ini disajikan selama lebih 52 tahun. Dapat dibayangkan 52 tahun itu bukan waktu yang sebentar, sangat lama, sangat panjang. Jadi kalau kemudian berdalih itu adalah kekhilafan atau ketidaktahuan, rasanya mustahil ya, rasanya tidak mungkin. Masa khilaf itu bisa 52 tahun, masa tidak sengaja bisa sampai 52 tahun. Ini saya pikir adalah sebuah kesengajaan, sebuah penipuan yang benar-benar harus dibawa ke jalur hukum. Pemiliknya harus diperkarakan, harus dipidanakan agar menjadi pelajaran bagi pihak-pihak lain yang membuka usaha di bidang rumah makan, di resto dan lain sebagainya untuk menghormati betul-betul hak kaum muslimin yang mayoritas di negeri ini gitu. Dan itu sebuah perilaku yang sangat-sangat menyedihkan gitu, sangat-sangat mengecewakan. Benar-benar tidak memiliki rasa hormat, benar-benar tidak memiliki rasa kepedulian terhadap hak-hak kaum muslimin di negeri ini. Padahal sangat bisa jadi konsumennya, dia bisa besar, dia bisa bertahan lebih kurang 52 tahun. Itu juga konsumen dari kaum muslimin gitu. Oleh karena itu penting sekali untuk memperkarakan pemilik restoran tersebut, mempidanakannya, membawa ke jalur hukum agar menjadi cambuk ya, agar menjadi pelajaran sehingga tidak terulang lagi di kemudian hari. Jadi tidak boleh didiamkan karena ini persoalan yang sangat prinsip, yang sangat fundamental bagi kaum muslimin dan juga bagi moralitas gitu. Moralitas, religiusitas, rasa hormat yang dijunjung tinggi di negeri ini termasuk adalah bagian dari hak asasi kita kaum muslimin mendapatkan makanan, minuman yang halal. Karena selama 52 tahun pemiliknya tidak mencantumkan bahwa menu ini halal, menu ini non halal, sama sekali tidak gitu. Soal permohonan maaf itu mudah, tapi prosesnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Harus ada proses hukum terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.